Selamat malam Bapak-Bapak, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam situasi yang tidak menguntungkan, tetapi firman Tuhan tetap hidup bagi kehidupan kita sebagai umat-umat daripada Tuhan. Kita akan membaca satu ayat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kita mulai. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan kita hanya memikirkan di atas, tapi di bumi juga. Namanya kita masih hidup dalam bumi, kita tetap mikirkan perkara di bumi. Jujur saja sebagai manusia terlahir di dunia saat ini, dalam setahun berapa jam kita beribadah? Kita jujur aja bicara, mungkin hanya 10% kita dapat beribadah, fokus kepada perkara-perkara rohani. 90% untuk perkara-perkara jasmani, termasuk bekerja dan lain-lain, banyak perkara-perkara jasmani. Kita selama di muka bumi ini lebih condong kepada perkara-perkara di bumi. Pasti itu bapak-bapak tidak bisa pungkiri. Kita harus mencari nafkah hidup, harus ini, harus itu. 90% waktu kita pergunakan untuk memikirkan perkara-perkara di bumi. Paling perkara-perkara di atas hanya 10%. Saya akan beri judul memenangkan pikiran rohani. Sesuai dengan judul firman Tuhan pada malam hari ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah, bukan yang di bumi. Karena di bumi ini akan sebentar dimusnahkan. Tapi kalau yang di atas, pikirkan perkara-perkara di atas, tentu berpikir secara rohani perkara-perkara yang di surga, ya. Karena Tuhan Yesus berdiam diri di surga. Surga itu bukan di bawah, bukan di bumi, ya. Tetapi itu ada di surga, di atas. Itulah sebabnya firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi sebenarnya bukan begitu salinan yang asli. Kita tetap memikirkan perkara-perkara yang di bumi juga. Seperti saya katakan tadi, paling perkara-perkara di atas hanya 10%. Jujur, ini bicara jujur. Selama hidup di muka bumi ini, tetap 90%. Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah hidup, sebagai untuk membela keluarga, membahagiakan keluarga, tentu banyak menyita waktu untuk perkara-perkara di bumi. Pikir pekerjaan, bagaimana penghasilan, ya, terlebih saat-saat ini, ya, saat-saat ini pikiran-pikiran terfokus kepada masalah-masalah yang dihadapi di sekitar kita. Contoh, menghadapi situasi COVID saat ini, kita jujur aja bicara, sampai di pemerintahan kita, dari pejabat besar sampai pejabat kecil, memikirkan bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Itu perkara-perkara di bumi, itu COVID perkara di bumi. Kalau di atas perkara-perkara di surga tidak ada COVID, tidak ada balas sampar. Kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia kocar-kacir. Masalah ekonomi berantakan, semua berantakan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lepaskan kita. Mungkin peperangan terbesar dalam menjalani kehidupan rohani adalah pikiran kita. Jelas saudara-saudara, karena kalau kita bicara secara rohani, kita ingat jiwa kita terdiri dari pikiran, kehendak, dan emosi. Nah, yang pertama tentu pikiran. Kita lagi tidur juga sambil rebahan kita mikiran bagaimana caranya memecahkan masalah ini, bagaimana caranya supaya dapat keuntungan, bagaimana caranya untuk masa depan. Tentu banyak kekhawatiran tentang perkara-perkara di bumi, ya. Sudah pasti itu. Tapi kita jangan lupa juga perkara-perkara yang di bumi itu banyak didominasi oleh kegelapan, dan kata lain oleh setan, ya.
Setan mengingatkan kita pada masa lalu yang gelap, ya. Perbuatan-perbuatan masa lalu sebelum kita kenal kebenaran itu tetap menjadi gambaran bagi kehidupan kita juga. Kita ingat akan Gehazi. Di dalam Alkitab diceritakan, kita mulai baca 2 Raja-Raja pasal 5 sampai ayat 20 dan seterusnya. Kita baca di rumah aja. Baca terus. Jangan berhenti-berhenti membaca Alkitab. Gehazi adalah abdi dari Nabi Elisa. Karena dia tidak jujur bertindak, padahal dia menjalani misi yang baik, akhirnya dia mendapat satu kutukan penyakit kusta. Itu tetap menjadi kenangan dia. Tetap menjadi kenangan dia. Apapun terjadi, dia ada perubahan di depan, bertobat di depan, tetapi dia pasti ingat. Nah, ini ingatan-ingatan ini diperakarsai oleh setan, mengingat masa-masa lalu. Jelas kita tahu semua kisahnya. Tentu dia dihantui, dibayangin oleh dosa dan rasa malu yang membawa kepada penghakiman buruk padanya, pada Gehazi. Salah satu peperangan rohani terbesar adalah pikiran kita. Di situ setan muncul dengan tuduhan-tuduhan masa lalu kita. Setan mengingatkan kita dengan tipu muslihatnya, ia mau menggagalkan penurutan kita kepada Tuhan. Tetapi kita ingat, kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, kita telah ditebus dengan mahal oleh Tuhan. Bapak-bapak harus perhatikan ini. Kita sangat mahal ditebus dengan darah Kristus. Biarlah kita minta Yesus mengendalikan pikiran-pikiran kita, dan kita pasti dituntun oleh Tuhan kalau kita minta kepada Tuhan. Jangan bertindak sendiri. Jadi kita mulai dari dalam untuk keluar. Kalau kita keluar dengan pikiran-pikiran yang sehat, pemikiran perkara-perkara di atas, di luar orang bisa baca, bisa lihat, oh ini orang anak Tuhan. Tapi kalau di luar pikiran kita kacau, tindakan kita juga pasti buruk. Pasti buruk, yang dipermalukan nama Tuhan. Perubahan rohani, pikiran kita otomatis kita harus kendalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Baru ada perubahan-perubahan rohani harus dimengerti oleh pikiran rohani. Dalam pikiran jasmani kita keadaan yang berdosa, kita tidak dapat mengerti. Dalam pikiran jasmani kita keadaan yang berdosa, kita tidak dapat mengerti perkara-perkara rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 14. Satu Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Kita harus perhatikan baik-baik ayat ini. Kita ulangi, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, harus kita ingat baik-baik. Kita minta selalu petunjuk kepada Tuhan agar pikiran kita terkendali dan kita selalu menerima firman dan kebenaran Tuhan. Ada orang beribadah tapi pikirannya jauh. Di rumah ibadah tapi pikirannya ada di mall. Nah, ini salah. Jadi kita lebih memikirkan perkara-perkara duniawi. Tetapi dengan 10% kita manfaatkan benar-benar, harus sungguh-sungguh kita memikirkan perkara-perkara yang di atas.
bukan yang di bawah, bukan yang di bumi, karena semua yang di bumi ini akan dibusnahkan, ya. Banyak strategi setan untuk melemahkan kita. Pertama, keputusasaan, ya. Keputusasaan terjadi tidak memiliki keberanian. Orang yang putus asa itu tidak memiliki keberanian. Itu pertama. Itu strategi setan untuk menghalangi kemajuan umat-umat Tuhan, kemajuan bapak-bapak dalam hal spiritual atau dalam soal rohani, dalam soal penurutan kita kepada Tuhan. Setan ingin kita tawar hati, tidak memiliki kekuatan, lemah. Kita harus ingat ayat firman Tuhan, Yusak pasal 1 ayat 9. Kita baca Yusak pasal 1 ayat yang ke-9. Yusak pasal 1 ayat 9. Jadi kalau kita di dalam keputusasaan, kita harus ingat pesan firman Tuhan ini yang sudah lama disampaikan. Tinggal bagaimana kita menerimanya. Yusak pasal 1 ayat yang ke-9 kita baca. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada jaminan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, bagi bapak-bapak yang sedang mencari nafkah hidup di mana saja, apakah di darat, di laut, di udara. Tetapi kita harus camkan ini firman Tuhan, ya. Tuhan telah memerintahkan kepada kita, kuatkanlah, teguhkan hati kita, jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi. Ini jaminan firman Tuhan, ya, dan amin, tidak bisa dirubah, ya. Kita perhatikan baik-baik, ingat selalu ayat dan dalam pemikiran ini. Nah, kalau kita mengingat terus ayat-ayat yang kita baca, kita dapat, itu akan membuat kita tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran menghadap berbagai persoalan. Jadi kita harus ingat, Tuhan memerintahkan kita untuk kuat dan teguh, jangan takut dan tawar hati. Tuhan akan menyertai kita, ini jaminan Tuhan. Yang kedua, depresi. Wah, ini sangat berbahaya kalau berbicara tentang depresi. Semua bapak-bapak, tentu semua manusia di kolong langit, bukan hanya bapak-bapak, pernah mengalami depresi di dalam kehidupan. Nah, ini berbahaya. Ini satu formulan diciptakan oleh Tuhan untuk membuat manusia, terlebih orang percaya, khususnya bapak-bapak malam ini, untuk depresi. Jadi seolah-olah pemikiran kita tanpa harapan, itu arti daripada depresi. Tidak ada perubahan di dalam hidup, tanpa harapan dan tujuan di dalam segala hal. Ini sangat berbahaya, akan mengganggu ruang gerak kita sebagai bapak-bapak, sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai terjadi depresi di dalam kehidupan kita. Kita selalu ingat jaminan firman Tuhan. Kita harus ingat kita anak-anak Tuhan. Kita di dunia, tetapi kita dipilih oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Jadi jangan sampai terjadi depresi yang berlarut-larut. Kita harus ingat, ya. Harus ingat itu firman Tuhan. Depresi artinya susah, sedih, tawar hati, patah semangat, keputusasaan, sedih dan patah hati. Kita harus perhatikan baik-baik. Depresi artinya susah, sedih, tawar hati, patah semangat, keputusasaan, sedih, patah hati. Semua ini dapat mengendalikan pikiran kita pada saat kita tidak bisa menampung, karena pikiran kita juga terbatas untuk memikirkan perkara-perkara terlalu banyak. Bahkan kalau bukan bilang cuma ribuan, mungkin miliaran yang bisa keluar di dalam benak pikiran kita. Yang apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini
Akibatnya apa? Bunuh diri. Tidak ada jalan keluar. Ini contoh, banyak orang karena tidak ada jalan keluar dari hotel lantai 10-12 terjun ke bawah, hancur berantakan. Nah, kalau sudah begini, bagaimana jadinya kehidupan anak-anak Tuhan kalau depresi? Jangan sampai depresi terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi depresi itu termasuk orang yang tidak mempunyai pengharapan. Bisa menimbulkan duka cita yang mendalam, kesedihan, sakit hati, tangisan. Ya, kalau orang sendiri karena depresi bisa menangis sendiri. Saya pernah mengalami depresi, tapi saya tidak mau berlarut-larut karena depresi ini akan menimbulkan satu gangguan di dalam kehidupan kita. Ya, kita hanya manusia biasa. Kita punya keterbatasan. Kalau kita fokus dalam satu pikiran-pikiran yang berat, ya tentu akan menimbulkan kefatalan bagi kehidupan kita. Jangan sampai ini terjadi, ataupun jangan berlarut-larut. Kita ingat kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Konsep ini diciptakan oleh Tuhan. Kita seolah menjadi rendah, memikirkan diri kita sangat rendah. Karena harapan kita, keinginan kita tidak dipenuhi. Semuanya bersifat negatif. Nah, ini sangat berbahaya. Bisa juga di dalam lingkungan di sekitar kita membuat kita punya perasaan yang negatif terhadap orang. Jadi pemikiran-pemikiran kita jadi negatif. Kita tidak berpikir yang positif, yang menyenangkan, yang menyehatkan. Jadi harus perhatikan, tidak gampang kehidupan kita. Ya. Jiwa kita punya pemikiran, punya perasaan, punya emosi. Kita harus jaga. Yang diselamatkan ini jiwa kita. Itulah sebabnya selalu ada pujian mengatakan, jiwaku perlu padamu Tuhan. Ya, semua tubuh ini perlu, tetapi yang penting itu jiwa. Kalau jiwa udah kosong, jiwa tidak berdaya, ya akibatnya sangat fatal. Kita ngawur jalan kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga untuk mengendalikan kehidupan rumah tangga, kita nakoda, terus kita punya pikiran kacau balau. Kalau kita bawa mobil kita bisa menabrak. Ini jujur aja, ini pasti pernah dialami oleh bapak-bapak. Siapapun di kolong langit ini pernah mengalami depresi. Ya, baik wanita maupun pria-pria. Jadi beban kita berat. Kita harus minta petunjuk Tuhan supaya Tuhan selalu mengendalikan pikiran kita. Ulangan pasal 1 ayat 29. Ulangan pasal 1 ayat 29. Kita baca ulangan pasal 1 ayat yang ke-28. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar, kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ya, pengintai memberikan kabar yang buruk, mempengaruhi pola pikir yang sehat. Tetapi kita jangan sampai terpengaruh oleh perkara-perkara yang negatif sehingga mengakibatkan kemunduran. Bahkan bukan cuma mundur, kehancuran bagi kehidupan kita. Kita harus maju. Ya. Jangan tawar hati. Jadi Tuhan mengingatkan jangan tawar hati. Jangan biarkan depresi ini berlarut-larut. Jangan biarkan depresi ini menguasai kehidupan kita.
Kalau dalam keadaan depresi, paling bagus, paling enak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan itu bisa menghilangkan depresi dalam kehidupan kita. Bukan nyanyian jasmani, nyanyian dunia, tapi nyanyian rohani mengarah kepada pujian dan penyembahan. Nah, di situ depresi itu akan hilang di dalam kehidupan kita. Cuma dengan firman, pujian dan penyembahan bisa menghilangkan itu depresi. Kata-kata Raja Daud melalui pemazmur, Mazmur 40 ayat 2 dan 4. Kita baca Mazmur 40 ayat 2 dan 4. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku, minta tolong. Pada saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, hati kita terfokus kepada Tuhan. Inilah jawaban. Seperti ini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku, minta tolong. Pengalaman pemazmur, pengalaman Raja Daud, dia seorang raja, punya pengawal, punya segala-galanya, tetapi manakala dia dikejar-kejar, dia bingung, ya, keputusasaan kadang-kadang. Tetapi di dalam keputusasaan ini dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terlontarlah kata-kata dari mulut dan hatinya ini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakan pertolongan. Kalau kita minta tolong sama manusia itu terbatas. Apakah kita minta tolong kepada istri, pada anak-anak, semuanya bersifat semu, terbatas. Kalau minta tolong kepada Tuhan, cepat atau lambat pasti ada jawaban yang benar dari Tuhan. Kita harus perhatikan baik-baik itu. Ya, kita lanjut. Pemberontakan yang ketiga adalah pemberontakan. Jadi kalau tadi kita berbicara keputusasaan, depresi, pemberontakan ini semua tercantum di dalam Alkitab. Pemberontakan adalah ketidaktaatan yang disengaja terhadap otoritas, terhadap Tuhan. Memberontak, ya, terhadap Tuhan. Kita jujur aja, kadangkala ada rasa mau berontak kepada Tuhan karena melihat hal-hal begini. Seolah-olah Tuhan tidak pernah melihat, Tuhan menutup mata. Bukan begitu, saudara. Memang kita harus menjalani kehidupan yang baik di dalam dunia ini. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita ingat pemberontakan adalah dosa awal. 5 pernyataannya dari setan ialah aku akan. Semua dimulai dengan aku akan. Ditunjukkan kepada, kita ingat kepada Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Kita baca Yesaya 14 Haleluya. Kita ingat Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, dari bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak mengamati, menyamai yang maha tinggi. Setan punya pemikiran. Ini tercetus dalam pikiran dia mau menyamai akan Tuhan, padahal dia tidak sadar. Dia sadar atau tidak sadar, dia harus tahu bahwa dia ciptaan Tuhan. Dia harus mengabdi kepada Tuhan. Jadi pemberontakan itu tercipta karena tidak taat. Kalau ciptaan Tuhan itu taat, lebih-lebih kita anak Tuhan, umat Tuhan, bapak-bapak yang taat kepada Tuhan, kita tidak akan ada niat untuk memberontak.
Karena di dalam satu kesatuan di dalam negara kalau ada pemberontakan akan pasti ditumpas. Nah kalau ada pemberontakan itu pengorbanannya banyak. Fakta membuktikan perang saudara atau apa karena pemberontakan itu banyak korban. Jadi kita harus ingat, kalau ada niat-niat memberontak kepada pemerintah atau memberontak kepada atasan, terlebih memberontak kepada Tuhan, kita cepat bertobat. Hilangkan di dalam pemikiran-pemikiran kita untuk berontak. Yang keempat, rasa takut. Jadi 3 pemberontakan, 4 rasa takut. Rasa takut dapat menghalangi kemajuan rohani kita. Seperti bangsa Israel, pada saat mau masuk ke tanah perjanjian, rasa takut dapat menahan Gideon dan rakyatnya. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan arahan dari Tuhan untuk membebaskan umatnya. Ia sedang bersembunyi karena situasi dan keadaan dari umatnya. Gideon bersembunyi, memisahkan diri dari umat Tuhan. Padahal dia ditunjuk oleh Tuhan. Dia bersembunyi dari musuh. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 13 kita baca nanti. Jadi kita harus perhatikan ini. Kalau kita mau bersembunyi, mau lari daripada kenyataan karena rasa takut. Tapi bukan begitu. Tuhan menampakkan diri. Bahkan malaikat yang diutus untuk menjumpai Gideon berkata, dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Setelah dia sadar daripada ketakutan, dia menjadi seorang yang pahlawan, seorang orang yang gagah dan berani. Kalau orang gagah berani itu tidak perlu rasa takut. Kita ingat, Gideon itu pilihan Tuhan. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, itu juga rentan dengan berbagai persoalan. Nah kalau rasa takut sudah ada di depan kita, masuk dalam pikiran kita, wah berantakan kita punya kehidupan. Jangan sampai ini terjadi. Jadi kalau kita lihat di sini kesimpulannya bahwa Gideon itu diutus oleh Tuhan. Terakhir dia mendapat satu nama baik, pahlawan yang gagah berani. Oh kalau malaikat Tuhan dari Tuhan bilang kita pahlawan yang gagah berani untuk mempertahankan kebenaran daripada firman Tuhan, itu luar biasa. Itu masih berlaku sampai saat ini karena firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Jadi kita harus ingat selalu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah siang dan malam itu tidak pernah berubah, tidak pernah menutup mata untuk melihat segala kesukaran dan kesulitan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi dunia saat ini. Ya kita hadapi musuh, memang kita harus berperang. Kita berperang itu selama hidup harus berperang. Nah berperang dengan siapa? Tentu dengan musuh. Nah musuh kita ini kadang-kala kelihatan, kadang-kala tidak. Kalau orang yang kelihatan juga pasti digerakkan oleh setan. Yang tidak kelihatan juga setan. Kita berperang di sekitar kita, di alam semesta ini banyak hal yang terjadi. Kita ingat ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. Kalau kita menghadapi hal-hal yang berat terus kita rasa takut, kita ingat 1 Yohanes 4 ayat 18. Kita baca pertama Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna dalam kasih Kristus. Kita harus camkan ayat ini, kita tambah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Kita baca.
Sebab Allah tidak memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi bukan roh ketakutan yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, khusus pria sebagai kepala rumah tangga. Kita harus ingat ayat ini, manakala kita mengalami hal-hal yang berat, kita ingat ayat ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan pertama kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, kita kasih menghadapi segala sesuatu dengan kasih. Berarti kalau kasih tidak ada dendam kusumat di dalam hati dan kepikiran kita, ya. Dan ketertiban, tidak kacau balau, tidak semuraut. Kalau pikiran kita udah semuraut, wah kita bisa tabrak sana sini, terlebih bawa kendaraan. Bagaimana kita sebagai nakoda di tengah keluarga rumah tangga, terus pikiran kita sudah kacau, ya berantakan rumah tangga kita. Penyesalan pasti akan terjadi. Tetapi kita harus ingat, manakala ada rasa takut menghadapi kehidupan ini, tantangan banyak selama kita hidup. Karena dunia ini adalah lembah air mata. Kita ingat kedua ayat ini. Pertama tentu yang kita telah baca tadi, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dan 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sudah berulang-ulang, mungkin udah ribuan kali ayat ini kita dengar. Tetapi kita harus tanamkan di dalam benak pikiran kita ayat-ayat ini untuk menghadapi roh-roh ketakutan. Dan jangan lupa, sebagai umat Tuhan, sebagai kepala rumah tangga, kita harus punya strategi-strategi untuk melawan, untuk mengadakan perlawanan rohani, ya, perlawanan rohani terhadap setan. Perlawanan rohani, kita punya strategi perlawanan rohani. Pertama kita harus ingat, izinkan Roh Kudus menyelidiki pikiran kita. Mintalah Tuhan menyelidiki pikiran kita. Minta Roh Kudus, minta Tuhan menyelidiki pikiran kita. Dan naikkan doa kepada Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Kita baca Mazmur 139 ayat 23-24. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah ayat 23, Mazmur 139 ayat 23. Mulai, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Kenalilah pikiran-pikiranku. Pikiran-pikiran kita tidak bisa ditebak oleh sesama kita. Kita suami-suami, pikiran kita tidak bisa ditebak oleh istri kita, anak-anak kita. Tetapi Tuhan bisa menyelami sampai ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, sebelum kita melakukan, Tuhan sudah tahu. Itulah sebabnya kita selalu ingat kepada firman Tuhan. Ini Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Kalau sudah kacau, wah udah serong, sudah tidak benar. Dan tuntun aku pada jalan yang kekal. Jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Kita harus ingat, camkan ini. Yang kedua, strategi perlawanan rohani kita terhadap setan. Yang kedua, ketopong, gunakan perlengkapan senjata rohani kita. 3 perlengkapan senjata rohani melindungi kita. Efesus 6 ayat 16 ayat sampai 27 kita baca, kita udah tahu, kita ingat pasti ayat ini. Perhatikan, ketopong keselamatan dipakai di kepala, bukan di kaki. Untuk perlindungan kepada pikiran kita, kepada kepala kita. Pikiran itu ada di kepala kita. Jadi kita diingat, pakailah 3 perlengkapan senjata rohani. Supaya pikiran kita tidak terganggu oleh serangan musuh. Kita memiliki pengharapan bukan hanya untuk masa saat ini, tapi untuk ke depan. Kita harus pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena perkara-perkara yang di atas itu kekal. Waktu masih berjalan, masih bergulir. Kita sadar diri kita ini siapa.
Kita umat Tuhan ini tebus dengan darah yang mahal. Jadi kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal. Itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita lupa kepada perkara-perkara dunia, tetapi perkara-perkara dunia juga yang positif, bukan yang negatif. Mencari nafkah hidup, bagaimana kita mencari jalan supaya ada income dengan jujur, dengan baik. Ya, kita harus pikirkan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini supaya kita menjadi contoh di tengah muka bumi yang gelap ini. Kita umat-umat Tuhan, khusus pria-pria, menjadi terang di dalam kegelapan ini. Dan berikut perisai iman. Perisai iman kita harus yakin, percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Haleluya. Kita harus menggunakan perisai iman menghadapi serangan atau kita mau menyerang. Kita harus punya perisai, punya pertahanan iman, punya pertahanan yang percaya penuh 100% kepada Allah pencipta kita. Dan ikat pinggang. Termasuk semua di dalam pertahanan kehidupan kita untuk melawan kuasa kegelapan. Efesus pasal 6 ayat 14. Kita baca Efesus pasal 6 ayat 14. Efesus pasal 6 ayat yang 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirakan keadilan. Kita ulangi, jadi berdirilah tegak, berdiri tegak, berikatkan pinggang kebenaran. Tetap kita pertahankan kebenaran, berbaju sirah pelindung keadilan. Kita harus kuat, perkasa di dalam segala hal. Kita camkan ayat ini. Kebenaran hanya dapat firman Tuhan untuk mengalahkan tuduhan-tuduhan palsu dari musuh setan dan meneguhkan janji-janji Tuhan. Selanjutnya memikirkan perkara-perkara yang baik. Mintalah Tuhan mengubah pola pikir kita yang negatif menjadi positif. Rasul Paulus pernah mengingatkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Kita baca Filipi pasal 4 ayat yang 8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 kita baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Kita perhatikan ayat ini, saudara-saudara. Dalam semuanya ini kita harus memikirkan perkara-perkara yang baik. Jangan memikirkan perkara-perkara yang buruk. Kita meminta petunjuk kepada Tuhan. Kita camkan ayat ini. Filipi 4 ayat 8 kita baca ulang. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Jadi ingatlah semua ini. Haleluya, puji Tuhan. Harus baharui pikiran kita. Harusnya punya pikiran yang baru, bukan pikiran yang lama. Rasul Paulus pernah mengingatkan kita, Efesus pasal 4 ayat 23. Sudah sebagai ayat-ayat terakhir, Efesus pasal 4 ayat 23 kita baca. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Roma 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikirkan perkara-perkara ini yang berkenan kepada Tuhan. Disertai dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan,
perhatikanlah ya firman Tuhan. Berdoalah jangan tidak berkeputusan. Kita baca sebagai ayat terakhir Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 26 ayat ketiga. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, yang hatinya kuat, tidak mudah goncang, tidak mudah tergoyahkan oleh situasi dan keadaan, akan dijagai oleh damai sejahtera. Jadi pikiran-pikiran yang positif akan dijagai oleh damai sejahtera. Ya, ini semua harus dinikmati oleh orang-orang yang percaya, yang telah terima Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Kita angkat itu pujian. Rohul Kudus pimpinlah dan kita akan berdoa. Rohul Kudus pimpinlah, pimpanku di perjalananku. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami beribadah kepada Tuhan yang besar. Kami mengabdi kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah menikmati kebenaran firman-Mu. Dimeteraikan di dalam hati ini. Merubah pola pikir kami. Kami tidak takut menghadapi situasi dan keadaan saat ini Tuhan. Kami harus memikirkan perkara-perkara yang positif. Agar kami maju ke depan, mengalahkan semua hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman ini dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.